dengan Siti Asia. Siti Asia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menginginkan Rasulullah tinggal bersama dengan Siti Halimah di padang pasir, bukan di tengah kota? Di antara keistimewaan orang Arab Badui yang jauh dari perkotaan, mereka memiliki bahasa yang jauh lebih fasih, lisan yang jauh lebih lembut, tata krama yang jauh lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang tinggal di pusat kota. Mungkin kita merasakan fenomena ini beberapa tahun ke belakang. Kalau kita datang ke daerah, kalau kita pulang kampung, karakter atau watak orang-orang yang tinggal di daerah jauh lebih lembut, jauh lebih halus dibandingkan orang yang tinggal di pusat kota. Kurang lebih ilustrasinya demikian, perbandingannya seperti itu. Sehingga kebiasaan orang-orang Quraisy, kebiasaan orang-orang Mekah saat itu, mereka menitipkan anak mereka dibesarkan di daerah. Dan ini masih berlaku sampai hari ini. Artinya dulu di zaman Imam Syafi'i, beliau belajar bahasa fasihnya lisan Imam Syafi'i karena beliau pernah tinggal di padang pasir jauh dari kota, belajar bahasa, belajar di lingkungan yang bahasanya itu masih benar-benar murni. Kalau hari ini belajar bahasa Arab yang terbantu fasihnya dengan lingkungan. Saya tinggal di Mekah 7 tahun dan saya merasakan ternyata bahasa yang formal, bahasa yang fasih, bahasa yang formal itu susah untuk ditemukan dalam bahasa sehari-hari. Mirip seperti bahasa Indonesia yang tidak akan kita gunakan dalam obrolan sehari-hari. Bapak tukang sayur, berapakah harga sayur ini? Bolehkah saya menawarnya setengah setengah harga? Kurang lebih bahasa itu tidak akan kita temukan dalam diskusi keseharian, obrolan keseharian. Tapi sejauh yang saya tahu, di beberapa negara yang masih jauh pergaulannya dengan orang-orang asing, bahasa formal itu masih terpakai dalam keseharian. Maksudnya, kalau pengen belajar bahasa Arab yang formal, yang fasih, itu tidak disarankan ke negara-negara Arab yang banyak orang asingnya. Karena negara Arab yang banyak orang asingnya, orang asing itu maksudnya bukan orang asing itu maksudnya orang non-Arabnya. Belajar bahasa Arab di Mekah bagus. Hanya kalau keluar saja ngobrol dengan orang-orang sekitar, bahasa fushahnya susah untuk kita temukan, bahasa formalnya susah untuk kita temukan. Saya pertama kali datang ke Saudi. Apa ini? Oh, pertanyaan. Kosong. Oh. Saya pertama kali datang ke Saudi pakai bahasa formal dan ternyata malah dianggap aneh, dianggap makhluk aneh. Tapi ada satu negara yang disarankan untuk yang mau belajar bahasa Arab. Ini negara yang bagus untuk jadi tempat belajar bahasa Arab khususnya karena negara ini, negara Arab ini jarang didatangi oleh orang-orang asing. Sudan. Mesir bisa belajar bahasa Arab di dalam kampus bisa, tapi keluar dari kampus bahasanya sudah jauh dari formal. Hatta Mekah sekalipun belajar bahasa Arab di dalam kampus bisa, tapi keluar dari Mekah bahasanya sudah nggak akan kita temukan lagi dalam kitab lah. Tapi kalau di Sudan cenderung jauh lebih formal, cenderung jauh lebih dekat dengan bahasa yang fushatnya, bahasa yang fasihnya. Apa sebabnya? Karena jarang orang asing yang datang ke sana, sehingga bahasanya masih tidak tercampur dengan bahasa orang luar. Bahasa orang luar.
Di Sudan kenapa sebabnya jarang orang asing? Ini ada anekdotnya. Karena katanya di Sudan itu cuma ada 2 musim. Musim panas dan musim panas banget. Panas dan panas banget. Jadi orang juga, apa sih yang dikejar dari Sudan? Kalau Mesir ya ada banyaklah yang dikejarnya. Kalau Mekah banyak yang dikejarnya Mekah. Kalau Madinah banyak yang dikejarnya, Masjid Nabawi dan seterusnya. Tapi kalau Sudan, ala kulli hal, tapi justru disitulah Allah Subhanahu wa taala menyimpan kelebihan bahasanya. Dulu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditakdirkan untuk tinggal di padang pasir, lisannya fasih. Adabnya terjaga, tata kramanya jauh lebih baik, dan fisiknya jadi jauh lebih kuat. Fisiknya jadi jauh lebih kuat. Bahkan kata Siti Halimah, teman sebayanya Muhammad itu kalah cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan Muhammad. Jadi ibaratnya begini, kalau yang lain itu baru bisa jalan umur 1 tahun lebih, Rasulullah lebih cepat dari itu. Kalau yang lain baru bisa bicara mendekati umur 2 tahun, Rasulullah jauh lebih cepat dari itu. Kalau anak-anak yang lain menggunakan kalimat-kalimat yang biasa, tapi Muhammad sudah terbiasa menggunakan kalimat kata-kata yang biasa digunakan oleh orang-orang dewasa. Kedewasaannya jauh lebih cepat daripada usianya. Kalimat Siti Halimah ini mungkin yang bisa menafsirkan atau menjelaskan kenapa Rasulullah SAW dalam rumah tangga dengan Siti Khadijah yang umurnya jauh di atas beliau, selisih 15 tahun, tapi sukses dalam rumah tangga. Meskipun umur Rasulullah baru 25, tapi kedewasaannya jauh di atas usianya. Kalau dalam fikih kita mengenalnya ada 2 istilah, akil, baligh. Baligh lebih ke fisik, akil lebih ke dewasa. Syukur kalau misalkan pas balik dia juga sudah akil. Apalagi kalau sudah akil walaupun belum balik. Yang sering terjadi sudah balik tak akil-akil. Kolot begog lah istilahnya. Sudah umurnya itu sudah masuk sampai usia takrif, tapi kedewasaannya belum tumbuh. Sementara salafus soleh dulu belum sampai pada usia baligh, tapi mereka sudah sampai pada derajat akil. Contohnya Rasulullah, atau contohnya mungkin ya, kalau Rasulullah lah wajar, Imam Syafi'i misalkan. Imam Syafi'i sebelum usia baligh beliau sudah menjadi seorang mufti, duduk di masjid, duduk di mimbar, kemudian ngajar, dan yang menjadi muridnya orang-orang yang jauh lebih senior. Bahkan diriwayatkan, diceritakan, setelah ngajar di bulan Ramadan, Imam Syafi'i minum, haus, dibuka, minum, kata muridnya, ya Syekh, Ramadan, sahur. Kata Imam Syafi'i, can balik. Sudah akil tapi belum balik. Karena taklif itu ke balik bukan ke akil. Contoh misalkan Abdullah bin Umar bin Khattab belum sampai usia balik, umur 13, umur 12, sudah datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya ikut dalam perang Badar. Kata Rasulullah, enggak. Tahun depan datang lagi, ya Rasulullah, izinkan saya ikut dalam perang Uhud. Enggak, belum. Tahun depannya datang lagi, ya Rasulullah, izinkan saya ikut dalam Daumatul Jandal. Enggak. Ya Rasulullah, izinkan saya dalam perang Khandaq. Balik, sudah, sok hayu ikut. Bukan sekedar datang ke masjid, tapi ini mah datang ke medan perang. Umurnya berapa tahun? Belum balik. Sebelum balik sudah seperti itu. Balik lagi ke kisah Rasulullah SAW. Kata Siti Halimah, Muhammad ini lebih cepat dewasa dibandingkan dengan teman-teman sebayanya. Jauh lebih cepat jalan, jauh lebih cepat berbicara, menggunakan kalimat yang tidak biasa digunakan oleh anak-anak pada seusianya. Sampai kata Siti Halimah, kebaikan-kebaikan yang kami rasakan, kebaikan-kebaikan yang dirasakan oleh Siti Halimah, keluarganya, sampai dirasakan oleh hewan gembalaannya Siti Halimah sendiri. Kata Siti Halimah, sebelum kami pergi ke Mekah, kabilah Sa'ad itu sedang dilanda kekeringan.
Tapi ketika Muhammad datang, kota kami atau kampung kami itu berubah menjadi hijau. Bahkan dombanya Siti Halimah setiap kali pulang ke rumah itu selalu lebih gendut dibandingkan dengan saat pergi. Jadi pergi dalam kondisi perutnya kosong, pulang dalam kondisi gendut, diambil air susunya keluar. Kata orang-orang, kata tetangganya Siti Halimah, ini kita mending menggembala kambing, dombanya kita gembalakan di belakang dombanya Siti Halimah saja. Domba tempat Rasulullah tinggal sejak kecil sudah jadi panutan. Itu dombanya. Domba tempat Rasulullah tinggal, dombanya itu sudah diikuti oleh domba-domba yang lain. Sudah jadi isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Domba tersesatkan. Sampai di usia 2 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disusui oleh Siti Halimah 2 tahun sampai umur 2 tahun, dan ini usia yang sempurna, disusui sampai usia 2 tahun. Haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah. Dalam surat apa itu? Menyusui yang paling sempurna adalah 2 tahun. Haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Di dalam surat Haulain kamilain Al-Baqarah ayat ke-233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Sempurnanya persusuan kata Allah 2 tahun. Selesai 2 tahun, Siti Halimah kemudian kembali lagi ke Mekah, membawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikembalikan ke orang tuanya. Tapi setelah berjumpa dengan Siti Aminah, Siti Halimah nggak bisa lepas. Kata Siti Halimah ke Siti Aminah, kalau engkau izinkan, boleh nggak Muhammad tetap tinggal bersama kami? Karena kami merasakan banyak kebaikan yang kami dapatkan saat Muhammad tinggal bersama kami. Asal kau izinkan, kami siaplah merawat Muhammad bersama dengan kami. Apa jawaban Siti Aminah? Silahkan. Kenapa dipersilahkan? Bukan karena Siti Aminah tidak mau dekat dengan anaknya, tapi ada pertimbangan Siti Aminah melepaskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Halimah. Saat itu di Mekah ada satu wabah penyakit yang dikhawatirkan menular. Akhirnya kata Siti Aminah, "Mangga silahkan, daripada anak saya kena penyakit di Mekah, lebih baik bareng dengan Siti Halimah, lebih baik di kampung Halimah, fisiknya jauh lebih terjaga," dan seterusnya. Seorang ibu yang memprioritaskan masa depan anaknya dibandingkan dengan kebersamaan keluarga. Ini yang mungkin apalagi buat orang Sunda. Saya orang Sunda juga. Kadang kita orang Sunda ini punya kebiasaan tong tebih-tebih teh lah ti ibu teh di dieu we sareng ibu hoyong kuliah tong tebih teh yang didinya we anu caket dan seterusnya. Padahal di dalam Al-Qur'an ini kita sedang menggali hikmah dari Siti Aminah yang rela melepaskan kebersamaan bersama dengan anaknya demi masa depan anaknya. Hadirin rahimakumullah, dalam surat Al-Qasas surat ke-28, peran ibu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dua hal. Surat Al-Qasas surat 28 ayat ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idza khifti 'alaihi fa alqih. Dan kami wahyukan kepada ibunya Musa untuk menyusui, dan kalau engkau khawatir maka hanyutkanlah. Menyusui, hanyutkanlah 180 derajat bertentangan. Wahyu yang pertama, sayangi, susui, dekatkan ke dadamu. Wahyu yang kedua, hanyutkanlah.
Di dalam Al-Quran Allah mengabadikan sosok seorang ibu adalah sosok yang bisa berperan dua-duanya. Tangan kanannya mendekap, tangan kirinya mendorong maju ke depan. Bukan sekedar yang mendekap terus-terusan tidak bisa melepaskan, atau yang melepaskan tanpa bisa memberikan perasaan. Ardi'i, alqi, sayangi, dorong ke depan, hanyutkan. Hanyutkan di sungai kehidupan setelah engkau memberikan kasih sayang. Jangan terus-terusan didekap tanpa dilepaskan, atau dilepaskan terus-terusan tapi tidak bisa memberikan kasih sayang. Ardi'i, alqi. Ibunya Rasulullah SAW sayang, tapi karena demi masa depan anaknya, ya sudah. Padahal ibunya sangat jarang berjumpa dengan anaknya. Wajar kalau seorang ibu yang baru ketemu kemudian rindu. Tapi ketika Siti Halimah minta untuk diambil lagi, mangga silahkan. Ardi'i, alqi. Kalau sekarang apa aplikasinya? Bu, hoyong masantrennya. Di mana masantrenna? Di itu di Mekah. Oh, di Mekah. Ibu ngiring atuh ka Mekah. Di mana masantrenna? Di itu di Jawa Timur. Jawa Timur, aduh, ibu teh sono kayak kumaha tuh dan seterusnya. Alqi, hanyutkan, balangkeun, lemparkan. Hanyutkan di sungai kehidupan, lepaskan. Kalau kata Ustaz Abdul Somad gimana? Lebih baik engkau menangis sekarang daripada engkau akan menangis di masa depan. Menangis, sedih memang. Ibunya Nabi Musa saat berpisah sedih, tapi kata Allah, alla takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Gambaran yang sama antara ibunya Musa dengan ibunya Rasulullah. Pisahkan anakmu, bawa oleh Siti Halimah, kelak anak ini akan kami angkat menjadi Rasul. Pisah lagi. Di umur 2 tahun sudah ketemu, pisah lagi. Muncul pertanyaan begini, dan ini bukan pertanyaan, muncul statement dari orang-orang yang belajar sirah nabawiyah dengan tujuan menyerang umat Islam. Orang-orang orientalis yang belajar sirah nabawiyah, tapi mereka menyerang Islam tujuannya. Apa kata mereka? Kalian tahu, Muhammad itu adalah sosok yang kurang kasih sayang orang tua. Sekilas seperti yang benar. Memang benar. Beliau jarang bertemu dengan orang tua. Saat lahir ayahnya sudah meninggal. Saat beliau lahir disusui oleh ibunya beberapa hari, kemudian disusui oleh Siti Halimah. Kalian tahu, ini kata orang orientalis, kita harus siap dengan kalimat ini dan kita harus siapkan jawabannya. Kalian tahu Muhammad itu orang yang kurang kasih sayang orang tua, gak pernah dapat belayan bapak dan jarang berjumpa dengan ibunya. Pantaslah kalau Muhammad sosok yang haus darah. Awalnya benar, ujungnya niatnya ke sana, ujungnya itu ke sana. Apa jawaban kita? Apa jawaban kita kalau kita dihadapkan dengan pertanyaan seperti ini, dengan statement seperti ini? Muhammad itu sosok yang haus darah karena masa kecilnya kurang kasih sayang orang tua. Dan wajar kalau orang yang kurang kasih sayang orang tua, masa depannya akan penuh dengan beringas dan seterusnya. Muncullah jadi teori dan seterusnya. Kurang kasih sayang saat kecil, dewasanya dia akan menjadi beringas. Siapa contohnya? Itu Muhammad, orientalis. Bagaimana kita menjawabnya? Kalau dia muslim, insya Allah akan lebih mudah kita memberikan jawaban. Muslim, muslim. Percaya Quran, percaya. Nih ada ayatnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau kecuali sebagai kasih sayang, rahmat untuk alam semesta. Kalau kamu percaya bahwa Muhammad itu kasih sayang, maka kamu harus yakin kalau Rasulullah itu bukan sosok yang haus darah. Tapi kan Rasulullah itu, Muhammad itu banyak perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang dan seterusnya. Insya Allah nanti kita akan bahas di sisi ini, kita akan jawab kalau kita sudah cerita tentang masa Rasulullah di kota Madinah. Umur seberapa tahun di kota Madinah? 53. Oh jauh kan ya? Ini karek umur 2 tahun ayeuna. Jadi 51 tahun lagi. Jauh kan ya?
Kita akan cerita kenapa Nabi yang kata Allah rahmatan lil alamin tapi mengalami perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud, perang Hunain, perang. Ada jawabannya, kita tunda jawabannya supaya penasaran pada episode-episode yang akan datang. Kita akan jawab pertama dengan ayat Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Yang kedua, kalaulah seandainya Rasulullah SAW adalah sosok yang haus darah, maka mustahil beliau akan mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh orang-orang sebelumnya dalam masalah adab berperang. Pernah mendengar hadis ini? Kata Rasulullah SAW, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kalian untuk berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Berbuat baik. Dalam segala hal Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kalian berbuat baik. Kalau ada contohnya, kira-kira contoh apa yang akan disebut oleh Rasulullah dalam masalah ihsan ini? Berbuat baik kepada siapa kira-kira contoh yang paling tepat? Paling ke orang tua, ke tetangga, ke siapa lagi? Misalkan ke orang yang sepuh dan seterusnya. Ternyata lanjutan hadis ini, contoh berbuat baik dalam hadis ini, kalau kita teruskan hadisnya di luar sangkaan kita. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibhah wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Allah telah mewajibkan kalian berbuat ihsan, berbuat baik dalam segala sesuatu. Apa contohnya ya Rasulullah dalam berbuat baik itu? Kalau kalian menyembelih hewan, berbuat baiklah kalian kepada sembelihan kalian. Kalau kalian membunuh musuh, berbuat baiklah kalian saat kalian membunuh musuh. Caranya bagaimana ya Rasulullah? Teknisnya bagaimana ya Rasulullah? Falyuhidda ahadukum syafratahu. Hendaklah kalian menajamkan pedangnya saat kalian akan menyembelih atau saat kalian berperang, supaya musuh itu tidak mati lama. Sekali mati, sakitnya cuma sebentar. Ini ke musuh, ini ke hewan. Falyurih ahadakum dzabihatahu, dan hendaklah kalian membuat sembelihannya itu merasa nyaman. Kalau ke musuh saja Rasulullah perintahkan kita berbuat ihsan dalam perang, kalau ke hewan saja Rasulullah perintahkan kita untuk memberikan rasa nyaman, kira-kira kalau ke manusia apa panduan Rasulullah dalam berkasih sayang? Ini dalam urusan perang saja, jangan sampai membuat mereka mati kesakitan. Kalaupun sakit, sakitnya jangan lama-lama, sekaligus mati. Hewan, pernah Rasulullah menegur sahabat yang kambingnya sudah ditidurkan. Kambingnya sudah ditidurkan, tapi pedangnya baru diasah. Usrek. Rasulullah lewat, kata Rasulullah, kamu sudah membunuh kambing ini 2 kali. Kata sahabat, 2 kali? Masih hidup ya Rasulullah? Kamu membunuh 2 kali? Sekali ya Rasulullah? 2. Kenapa 2 kali ya Rasulullah? Kamu ngasah pedang, ngasah golok, ngasah bedog di depan hewan, itu sudah membunuh dia pertama kali. Dan kamu nyembelih, itu sudah membunuh 2 kali. Ke hewan saja Rasulullah sudah mengajarkan ihsan. Bahkan kata Rasulullah ini dalam urusan menyembelih, kalau ada hewan yang lagi disembelih, yang lain harus dipisahkan. Harus dipisahkan. Kenapa? Ini silahkan perhatikan. Yang saya lihat, domba pertama yang disembelih tenang. Sapi yang pertama disembelih biasanya tenang. Sapi yang kedua, sapi yang ketiga gelisah. Kenapa? Karena sapi yang kedua ningali baturan kurang dipancing. Teman saya sudah disembelih, tapi kalau dipisahkan, apalagi dijauhkan, nggak kedengeran. Sapinya suara saat disembelihnya jauh, nggak kedengeran. Tenang semuanya. Ke hewan saja Rasulullah sudah perintahkan untuk berkasih sayang, apalagi ke manusia. Pernah ada onta yang datang ke Rasulullah, dicium kaki Rasulullah, ontanya nangis. Kata Rasulullah, ini onta punya siapa? Dipanggil, ada salah seorang Ansor, sini.
Kamu milik onta ini? Iya ya Rasulullah. Kamu tahu onta ini tadi ngadu ke saya. Ngadu kenapa ya Rasulullah? Katanya kerjanya berat tapi makannya cuma sedikit. Ke onta saja Rasulullah kemudian memberikan pembelaan, apalagi ke manusia. Gawena berat ari gaji saeutik komo ari kita. Ini onta, urusan onta saja Rasulullah bela. Jadi ada perserikatan onta ngadu ke Rasul, serikat onta, bukan serikat pekerja, serikat onta datang ke Rasulullah ngadu, nangis, dipanggil orang Ansornya, kamu jangan. Bahkan Rasulullah melarang kalau kita naik kuda, kata Rasulullah, naik kuda kemudian kita berhenti ngobrol, turun. Jangan duduk di atas kuda kalau kalian sedang berhenti, turun. Kenapa? Berat. Kalau nggak dipakai, turun. Ke hewan. Contoh misalkan begini, jangan kalian buang air di lubang semut. Ya Rasulullah, urusan semut saja diurusi oleh Rasulullah SAW. Kalau kasih sayang ke hewan saja Rasulullah begitu perhatian, apalagi ke manusia. Kalau urusan membunuh saja Rasulullah. Contoh. Rasulullah membersamai pasukan perang. Kata Rasulullah ke pasukan perangnya, siru ala barakatillah. Jalanlah kalian di atas keberkahan Allah. Jangan kalian bunuh perempuan, jangan kalian bunuh anak kecil, jangan kalian bunuh orang tua, jangan kalian bunuh yang sedang beribadah, jangan kalian bunuh para pendeta, jangan kalian tebang pohon-pohon, jangan kalian serang rumah ibadah, jangan kalian hancurkan rumah-rumah, jangan kalian bakar perkebunan, jangan kalian bunuh hewan-hewan. Asal loba jangan perang teh. Jadi siapa tuh yang harus diperangi teh ya Rasulullah? Kata Rasulullah, perangilah orang yang memerangi kalian. Adapun yang sudah menyerah, jangan kalian kejar lagi. Sampai kata Rasulullah, jangan menyerang di waktu subuh. Kenapa ya Rasulullah? Khawatir anak kecil dan perempuan mereka kaget, stres dan seterusnya. Kalau dalam urusan perang saja Rasulullah sangat beradab, mengajarkan kasih sayang dalam perang. Kalau dalam perang, dalam membunuh, dalam menyembelih saja adabnya sangat luar biasa, kasih sayangnya luar biasa, apalagi di atas itu, apalagi selain itu. Usamah bin Zaid pernah diomeli oleh Rasulullah, pernah ditegur oleh Rasulullah. Usamah bin Zaid perang. Musuhnya sudah jatuh. Usamah bin Zaid mau mengeksekusi, kata musuhnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata Usamah bin Zaid, wadul didinya mah. Dibunuh oleh Usamah bin Zaid. Beritanya nyampe ke telinga Rasulullah, dipanggil Usamah bin Zaid. Sini. Ataqtuluna rajulan qala la ilaha illallah? Engkau sudah membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Kata Usamah bin Zaid, ya Rasulullah, dia mengucapkan la ilaha illallah karena takut dengan kilatan pedang ya Rasulullah. Kata Rasulullah, asyaqaqta an qalbi? Asyaqaqta an sadri? Engkau sudah belah dadanya sampai engkau tahu niatnya? Apa engkau tahu kalau dia mengucapkan la ilaha illallah karena takut kilatan pedang? Ya Rasulullah, dia takut kilatan pedang saya ya Rasulullah. Asyaqaqta an sadri? Rasulullah membela orang yang dibunuh oleh Usamah bin Zaid, padahal Usamah bin Zaid, siapa Usamah bin Zaid? Anaknya Zaid. Zaid siapa? Zaid bin Harithah. Siapa Zaid bin Harithah? Zaid bin Harithah ini anak angkatnya Rasulullah atau mantan anak angkatnya Rasulullah. Usamah bin Zaid itu orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sebagai pengganti anak laki-laki Rasulullah lah. Karena Rasulullah nggak punya anak laki-laki, akhirnya rasa cintanya ke anak laki-laki itu jatuh ke Zaid. Zaid punya anak, jatuh ke Usamah. Sampai kata Siti Aisyah, ini kata Siti Aisyah. Siti Aisyah anaknya Abu Bakar. Abu Bakar khalifah. Kata Siti Aisyah begini, andai Usamah itu masih hidup, Rasulullah akan menunjuk Usamah untuk jadi khalifah. Padahal Aisyah itu anaknya Abu Bakar. Jadi kata Aisyah, andai Usamah itu masih hidup, pasti Usamah akan ditunjuk oleh Rasulullah sebagai penggantinya Rasulullah. Saking cintanya. Tapi ternyata saat Usamah membunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang dibela siapa? Bukan Usamah, yang dibela justru yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mungkin Zaid benar, kita tidak pernah tahu.
Mungkin pasti, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan prinsip kepada kita, kalau orang sudah menyerah, orang sudah mengangkat bendera putih, apalagi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jangan dieksekusi. Sudah mengangkat bendera putih, lah wadul etama tembak. Ada perintahnya di dalam Al-Quran, surat At-Taubah, silahkan dilihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan surat At-Taubah, maaf. Surat Janahul Salmi. Al-Anfal ayat ke-61. Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat ke-61. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas sami'ul 'alim. Dan jika musuh kalian itu condong kepada perdamaian, ini ceritanya mereka yang mulai, kita balas serang, mereka kalah, ngangkat bendera putih. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Apa kowe lah, mana yang memulai, kau yang nyalakan, kau pula yang padamkan. Berakhir sudah kisah perang di antara kita berdua. Mereka yang mulai, mereka kemudian kita serang, mereka yang angkat bendera putih. Yang sekarang sedang terjadi di Palestina seperti itu. Israel yang mulai, kemudian saudara-saudara kita di Gaza membalas serangan. Selalu Israel yang angkat damai, gencatan senjata. Oke, gencatan senjata. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha. Kalau musuh itu condong kepada perdamaian, maka condonglah kepada perdamaian. Dan bertawakallah kepada Allah. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ustaz, komandan, mungkin mereka nipu. Ya Allah, mungkin mereka nipu. Teruskan ayatnya. Wa in yuridu ay yakhda'uka fa inna hasbakallah. Kalau mereka bermaksud hendak menipu, menipu bagaimana? Menipu dengan bendera putihnya, menipu dengan kalimat la ilaha illallahnya. Fa inna hasbakallah. Cukup bagi Allah. Cukup bagi kalian adalah Allah. Mana mungkin sosok yang seperti ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seperti ini, sosok yang haus darah. Sosok yang haus darah. Ini sejauh yang saya tahu. Saya pernah bicara dengan orang psikologi dalam masalah ini. Kata beliau begini, ini bahasa dia. Lulusan S2 dari Unisba, ngobrol. Kata beliau begini, Ustaz, kalau orang punya masa lalu yang tertekan, kalau orang punya masa lalu yang buruk saat kecil, kemungkinannya dua. Masa depannya jadi buruk, atau sebaliknya, justru dia jadi lebih empati. Dulu saya hidupnya susah, sekarang melihat orang yang susah, saya pernah merasakan hidup susah seperti ini. Dia jadi lebih empati. Kemungkinannya dua. Kalau misalkan waktu kecil dia nggak pernah mendapatkan kasih sayang, saat dia dewasa, mungkin dia akan menjadi kasar. Atau sebaliknya, mungkin dia akan jadi jauh lebih empati. Saya pernah merasakan apa yang dia rasakan. Saya pernah merasakan apa yang dia rasakan. Nah, itulah yang terjadi kepada Rasulullah SAW. Pernah merasakan susahnya masa lalu, ketemu orang-orang yang susah seperti Rasulullah di masa lalu, Rasulullah lebih empati. Pernah melihat bagaimana parahnya masa jahiliyah, kemudian setelah Rasulullah diangkat jadi nabi, maka masa jahiliyah itu dihancurkan, dihilangkan oleh Rasulullah SAW. Sudah jam 8. Kita akan lanjutkan sedikit. Setelah beliau umur 2 tahun, ketemu lagi dengan ibunya, kemudian diminta untuk kembali. Kata Siti Halimah, kata Siti Aminah, silahkan. Balik lagi Siti Halimah dengan Rasulullah di kabilah Bani Sa'ad. Sampai berapa tahun? Sampai satu peristiwa yang besar. Peristiwa yang membuat Siti Halimah khawatir dengan keselamatan Rasulullah SAW. Peristiwa yang akhirnya membuat Siti Halimah mengembalikan Rasulullah ke ibunya. Berpisah Siti Halimah dengan Rasulullah SAW. Peristiwa apakah itu? Insyaallah to be continue. Nah, sudah ada pertanyaan. Insyaallah kita akan lanjutkan di bulan depan di tanggal 11 April.
kita akan lanjutkan dengan kebersamaan Rasulullah dengan ibunda.